Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat, solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya semuanya. Hari ini Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang bilangan bulat, mengenai lawan suatu bilangan bulat maupun garis bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan membahas cara mengurutkan bilangan bulat. Sebelumnya, Ustazah akan kembali menjelaskan tentang garis bilangan. Ya, di sini sudah ada keterangan bahwa semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar, dan semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Ya, Ustazah ulangi, pada garis bilangan semakin ke kanan nilainya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ya, artinya angka yang ada di sebelah kanan pasti lebih besar daripada angka yang ada di sebelah kiri. Contoh, 3 lebih besar dari 1. 3 lebih besar dari 1 karena angka 3 ada di sebelah kanan, sedangkan angka 1 ada di sebelah kiri, maka 3 lebih besar daripada 1. Contoh yang kedua, 4 lebih besar dari 2. 4 ada di sebelah kanan, sedangkan 2 ada di sebelah kiri, maka angka 4 nilainya lebih besar daripada 2. 1 lebih besar dari negatif 4. 1 di sini, 1 di sini, ya, kemudian negatif 4 di sini. Artinya karena 1 ada di kanan maka 1 lebih besar daripada negatif 4. Contoh lagi, negatif 3 lebih kecil dari 0. Karena negatif 3 ada di sebelah kiri, 0 ada di sebelah kanan, maka negatif 3 lebih kecil daripada 0. 0 lebih besar dari negatif 1. Karena 0 ada di sebelah kanan, sedangkan negatif 1 ada di sebelah kiri, maka 0 lebih besar daripada negatif 1. Ya, jadi Ustazah ulangi, semakin ke kanan maka nilainya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Artinya nilai atau angka yang ada di sebelah kanan pasti nilainya lebih besar daripada angka yang ada di sebelah kirinya. Ya, contoh tadi 3 dengan 1. 3 ada di kanan, sedangkan 1 ada di kiri, maka 3 lebih besar daripada 1. Begitu ya anak-anak, difahami lagi tentang garis bilangan. Selanjutnya mengurutkan bilangan. Nah, ini Ustazah ingatkan kembali tentang nilai yang ada pada garis bilangan tadi. Oke, jadi untuk mengurutkan bilangan bulat itu kita perlu bantuan garis bilangan dengan menggunakan rumus yang tadi ya, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, soal yang pertama ini disuruh mengurutkan dari yang terkecil, ya. Artinya kita mencari nilai yang terkecil dari beberapa angka ini. Dari soal nomor 1 kita cari manakah angka yang apabila diletakkan pada garis bilangan letaknya terletak di paling kiri. Kenapa kita cari yang ada di paling kiri? Karena kita mencari yang nilainya kecil, ya. Di antara nilai-nilai ini mana ya yang paling letaknya paling di kiri? Nah, coba kita lihat ya, 2 ada di sini. Kemudian negatif 3. Oh, negatif 3 di sini. Berarti dia lebih kiri daripada 2. Kemudian 0. 0 ada di sini. Kemudian negatif 1, negatif 5, dan juga 6. Nah, sudah ketemu ya, mana yang letaknya paling kiri, yaitu negatif 5. Artinya di deretan ini negatif 5 letaknya paling kiri, dan itu artinya negatif 5 paling kecil nilainya.
Berarti yang pertama ditulis adalah negatif 5 karena dia yang paling kecil. Kalau sudah ketemu nilai yang paling kecil, sekarang tinggal kita urutkan aja. Kita jalan ke kanan. Ada nggak negatif 4? Nggak ada. Ada nggak negatif 3? Oh ada. Jadi setelah negatif 5, tulis negatif 3 karena dia urutan terkecil setelah negatif 5. Kemudian negatif 2 ada nggak? Tidak ada. Negatif 1? Oh ada. Silahkan ditulis negatif 5, negatif 3, kemudian negatif 1. 0 ada, ditulis. 1 tidak ada. 2 ada, silahkan ditulis. Negatif 3 tidak ada, kemudian 4 tidak ada, 5 tidak ada, 6 ada, silahkan ditulis. Nah, kesini sudah tidak ada ya, jadi itu jawabannya. Negatif 5, negatif 3, negatif 1, 0, 2, 6. Itu jawabannya ya. Jadi langkah yang pertama tadi adalah silahkan cari angka yang paling kecil dulu, yang letaknya ada di sebelah paling kiri di garis bilangan ya. Karena kalau dia letaknya paling kiri, artinya dia yang paling kecil. Lanjut, nomor 2. Dari angka ini manakah yang letaknya paling kiri? Negatif 4, 1, 5, negatif 6, 8, atau negatif 1. Nah, seperti yang nomor 1 tadi ya. Sebentar, jadi gini Cah, negatif, bilangan yang negatif itu pasti dia nilainya lebih kecil ya, pasti nilainya lebih kecil daripada bilangan bulat yang positif. Jadi kita ambil saja yang negatif dulu, negatif 4, negatif 6, dan negatif 1. Negatif 4, negatif 6, negatif 1. Yang letaknya paling kiri adalah negatif 6. Jadi yang paling pertama ditulis adalah negatif 6. Setelah negatif 6, kemudian baru negatif 4, kemudian negatif 1. Setelah itu 0 tidak ada, kemudian 1, 2 tidak ada ya, 3 tidak ada, 4 tidak ada, 5 ada, jadi silakan ditulis 5. 6 juga tidak ada, 7 tidak ada, 8 ada ya ini, jadi silakan ditulis 8. Maka jawabannya urutan dari yang terkecil adalah negatif 6, negatif 4, negatif 1, 1, 5, 8. Itu ya anak ya. Lanjut, contoh yang ketiga. Dari bilangan bulatnya di sini ada negatif 7 dan negatif 1. Negatif 7 dan negatif 1 yang letaknya paling kiri adalah negatif 7. Maka tulis dulu negatif 7. Kemudian baru negatif 1. Setelah negatif 1 yang letaknya kita jalan ke kanan terus, 0 nggak ada, 1 tidak ada, 0 ada ya, 0 silahkan ditulis 0. Ini ada 0, jadi silahkan ditulis setelah negatif 1. Kemudian 1 tidak ada, 2 ada, silahkan ditulis. Kemudian 3 tidak ada, 4 tidak ada, 5 tidak ada, 6 tidak ada, 7 ada, silahkan ditulis, dan 8 juga ada. 8 ini yang terakhir. Maka jawabannya adalah negatif 7, negatif 1, 0, 2, 7, dan 8. Begitu ya caranya nak. Kalau misalkan kalian, oh saya bisa ustazah tanpa garis bilangan, wah hebat sekali, berarti lebih bagus kalau begitu, tanpa menggunakan garis bilangan tidak apa-apa. Itu kalau kalian sudah mahir ya, sudah bisa. Tapi seandainya kalian masih kesulitan, boleh menggunakan bantuan garis bilangan ya nak ya. Boleh menggunakan, boleh tidak. Kalau masih bingung silahkan menggunakan garis bilangan. Jika sudah handal, boleh tanpa menggunakan garis bilangan. Itu ya nak ya. Nah, setelah yang ustazah jelaskan tadi, silahkan untuk mengerjakan latihan soal ini. Ada 4 soal dari ustazah. Kalau kalian kesulitan, silahkan membuat garis bilangannya dulu ya, sesuai angka yang ada. Begitu ya. Cukup untuk hari ini. Semoga apa yang ustazah sampaikan dapat bermanfaat.